Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman lagi ya dulur. Masuk lagi satu kulkas, mereknya Sharp. Ini yang pendek, lumayan yang kecil ya dulur. Ini untuk kerusakannya sendiri, ini esnya cuman ada di sini toh, cuman menggumpal ada di sini. Kemungkinan besar ini kerusakannya di sini. Di sini dulu pernah diservis, tapi cuman ditambal pakai lem besi ataupun plastik steel. Jadi kemungkinan besar kebocorannya terjadi di antara dua ini. Tambalan menggunakan plastik steel ini. Kemungkinan besar tambalannya sudah mengelupas. Langsung saja kita eksekusi dan langsung saja kita cari kebocorannya di mana. Untuk penampakan belakangnya seperti ini ya dulur. Ini pentilnya masih tertancap di sini. Setelah saya buka raknya atau evaporatornya dan saya cek, saya lembang, saya rendam dengan air. Ternyata benar ya dugaan saya dari awalnya. Di situ, di situ tambalan yang pakai lem besi itu teknik menambalnya dia kurang bagus ya dulur, sehingga terjadi kebocor halus. Nah, di situ ada gelembung-gelembung itu. Terjadi gelembungnya sangat kecil itu ya. Nah, itu 1 2 3, nah itu 4, itu gelembungnya itu ya. Ini saya sengaja ceknya seperti ini karena kebetulan ada wadah air yang bisa memasukkan evaporatornya ini. Untuk tekniknya seperti ini ya. Dari pipa keluarnya ini saya kasih selang seperti ini, kemudian kita kontrol ininya, kontrol tekanan udaranya. Kita atur di kisaran 100 sampai 150. Karena kalau di atas 150 bisa-bisa evaporatornya itu akan meledak. Pipanya tidak akan kuat menahan tekanan udara. Lebih amannya kasih tekanan udara di bawah 150. Oke, kita lanjut langkah selanjutnya. Untuk teknik pengelasan evaporatornya seperti ini ya dulur. Saya las pakai aluminium, sampai pakai ini ya, aluminium ini namanya. Ini las aluminium. Untuk harganya sendiri murah, harganya ini 17.000. Untuk hasil pengelasannya seperti ini ya dulur. Ini sangat kuat sekali. Oke, lanjut langkah selanjutnya, mengecek kehati-hatian hasil las-lasan kita, hasil tambalan las-lasan kita cek kembali ya. Jangan lupa dikasih tekanan di bawah 150. Kemudian di lembangan airnya ini kita cek lagi apa terjadi, ada masih gelembung airnya, gelembung udaranya apakah masih ada. Kita amati dengan cermat. Untuk hasil di sekitar las-lasannya oke, tidak ada gelembung. Kemudian diamati juga di bagian lain-lainnya juga. Diamati menyeluruh ya dulur, siapa tahu ada kebocoran di tempat lain. Setelah diamati semua tidak ada kebocoran di tempat lain, baru kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, untuk proses ini namanya ini proses vakum body ya dulur.
Karena saya tidak menggunakan alat vakum, jadi ini saya gunakan vakum body. Caranya seperti ini. Di filter sini kita kasih pipa kapiler keluar. Jadi nanti kalau kita mesinnya ini dihidupkan, udara-udara yang ada di dalam pipa-pipa ini atau di dalam kompresor ini akan keluar lewat sini. Sampai ini benar-benar di dalam sini benar-benar hampa. Jadi nanti waktu kita pengisian freon yang masuk di dalam pipa-pipa ini, di dalam kompresor ini, khusus murni gas freon, tidak ada campuran udara ataupun yang lainnya. Ukurannya berapa menit kita vakumnya, kita gunakan seperti ini. Ini metil ya dulur, metil. Kita buat ngetes seperti ini. Kalau sudah tidak ada gelembung udara yang keluar dari pipa kapiler ini, berarti di dalam pipa ini sudah vakum, sudah hampa udara. Lanjut, kita tutup pakai las. Ini ya dulur, ini teknik rahasia cara memasukkan ini ke dalam botol ini. Bagaimana caranya? Seperti ini caranya. Di botolnya ini kita tekan dulu sampai penyok, kemudian kita jengking seperti ini. Nah, otomatis dia akan menyedot metil yang ada di sini. Nah, jadi metil yang kita pakai ini tidak terbuang sia-sia, bisa kita kembalikan lagi ke dalam botol. Untuk yang ini namanya nih proses pengisian freon ya dulur. Kita masuknya dari sini, dilas, dikasih pentil di sini, kemudian disambung pipa ini masuk ke manifold ini ya. Ini namanya manifold, dan ini namanya tabung freon. Yang freon yang saya gunakan freon R134A. Freonnya seperti ini ya. Ini merek Lea, bagus sekali freon ini, cepat dingin. Untuk proses pengisiannya seperti ini ya. Mas, isi freonnya dikasih berapa? Untuk freon isinya kita kasih di antara 12 sampai 15. Yang dimaksud 12 sampai 15 itu waktu di dalamnya sudah mencapai titik beku ya dulur. Di dalam raknya itu sudah mencapai titik beku. Di indikator jarumnya ini kita kasih gas freonnya sekitar 12 sampai 15. Ingat ya dulur, ukuran 12 sampai 15 itu kalau sudah raknya di dalam itu mencapai titik beku, artinya sudah dingin ya, sudah dingin merata, ada bunga esnya, itu yang dinamakan titik beku. Saya jelaskan ya dulur, pipa-pipa ini fungsinya apa saja. Di sini ada 3 pipa. Untuk pipa yang ini namanya pipa keluar ya dulur. Jadi pipa ini pipa dorong, dia yang mendorong gas freonnya mulai dari sini, kemudian masuk di kondensor. Kondensornya ini menggunakan kondensor body. Jadi yang samping ini kalau kulkasnya dinyalakan, kondisi sudah normal kulkasnya, dia akan panas, hangat ya dulur. Kemudian dia keluarnya lewat sini ini, kemudian masuk di sarangan ini. Sarangan ini ada cabangnya, saya cabang di sini untuk pipa, untuk vakum tadi ya, untuk proses vakum. Kemudian dia keluar lagi di pipa kapiler ini ya dulur. Ini pipa kecil ini ada lubangnya, pipa sekecil ini ada lubangnya. Kemudian dia akan masuk di rak sini, ataupun namanya evaporator, dia akan masuk di sini. Kemudian dia akan keluar, pipanya akan keluar, pipa outputnya dia masuk ke sini. Dan yang pipa satu ini pipa untuk memasukkan gas freonnya. Dia gas freonnya masuknya lewat ini.
Itulah bagan instalasi pemipaan sistem kompresornya, sistem pendinginnya. Kalau untuk memasukkan metilnya ini, cairan metilnya ini bisa melalui pipa hisap ini tadi ya, pipa kapiler ini. Jadi kita kasih tuang di dalam tutupnya ini, ukurannya 1 penuh ini ya. Kemudian kita taruh begini, kemudian colokannya kita jabut, dia otomatis akan menghisap metil yang ada di sini. Setelah terhisap habis, ini kita tutup, tunggu sekitar 5 menit, baru dicolokkan lagi ya dulur. Dan pipanya ini dibuka lagi, pipa kapilernya ini dibuka lagi agar gas yang sedikit masuk melalui hisapan tadi bisa keluar. Fungsi dari metil ini apa mas? Fungsinya dia apabila terjadi pembekuan di dalam evaporator, apabila terjadi beku ya di dalam sini, di dalam pipa ini ada aliran pipa, apabila terjadi ada bunga es yang di dalam sini, di dalam pipanya maksud saya ya, di dalam pipa itu terjadi es karena waktu kita flushing ataupun membersihkan tadi kurang bersih. Di dalam sini ada airnya sedikit-sedikit, dia otomatis akan jadi esnya di dalam sini, sehingga dia akan buntu karena ada cairan metilnya. Dia akan otomatis tertembus yang disebabkan oleh cairan tadi ya, akan tertembus oleh cairan metil itu, fungsinya itu. Dan fungsi metil itu membersihkan debu, membersihkan udara-udara kotor yang ada di dalam pipa-pipa. Fungsinya metil itu seperti itu. Mas, kalau nggak pakai metil bagaimana? Kalau nggak pakai metil tidak apa-apa, yang penting waktu kita ngebersihin atau flushing, namanya proses flushing itu benar-benar bersih. Alhamdulillah sudah berhasil ya dulur. Di dalamnya sini, di raknya atau di evaporatornya ini dinginnya, bunga esnya sudah merata. Dan di sampingnya sini juga sudah terasa hangat ya, hangatnya sudah merata. Di manifoldnya juga menunjukkan antara 2 sampai 15, sudah bagus. Kalau masih kurang jelas atau ada kerusakan lain, bisa tanya-tanya di kolom komentar ya dulur. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.